Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan kebersihan dimanapun kalian berada. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia mengenai teks iklan, slogan, dan poster. Hari ini Bu Retno akan menjelaskan materi di bab ini yang terakhir. Ya, silahkan kalian berdoa dulu sebelum belajar dimulai. Silahkan berdoa. Ya, anak-anak, hari ini Bu Retno akan menjelaskan mengenai simpulan teks iklan, slogan, dan poster, kemudian penyajian, dan langkah-langkah menyusun teks iklan, slogan, dan poster. Silahkan disimak. Menyimpulkan isi iklan, slogan, dan poster. Ada 3 langkah ya, Bu Retno ringkas di sini. Yang pertama, kalian harus membaca atau menyimak atau mengamati iklan, slogan, dan poster. Ya, ketiganya ini memiliki perbedaan. Sebelumnya sudah Bu Retno jelaskan ya di pertemuan sebelumnya, pertemuan keempat. Iklan, slogan, dan poster. Langkah yang kedua, menemukan ide pokok. Misalnya di sini iklan ya. Jika iklan, kalian harus perhatikan dulu medianya. Atau kalian harus mengamati dulu melalui media apa iklan itu ditayangkan. Jadi ada perbedaan. Apabila melalui televisi berarti kalian harus melihat dan mencermati serta mendengarkan suara dan melihat gerak. Ya, sama halnya di YouTube, itu juga sama seperti yang di TV ya. Kalau iklannya disampaikan melalui radio, berarti kalian harus menyimak. Kalau iklan tersebut disampaikan melalui media cetak, berarti kalian harus membaca iklan itu, melihat gambar dan tulisan yang ada di dalamnya. Nah, setelah kalian mencermati, menyimak, membaca, mengamati iklan, kalian harus melihat produk apa yang ditawarkan atau kegiatan apa yang ditawarkan. Nah, tujuannya untuk apa? Informasi yang termuat dalam iklan itu untuk apa? Dimaksudkan untuk menarik perhatian masyarakat atau membujuk masyarakat untuk membeli barang atau menggunakan suatu jasa atau produk itu. Begitu ya, kalian harus tentukan dulu. Jika slogan, ya, kalian harus menemukan ide pokok berupa tujuan. Maksudnya apa, isinya apa, mencari makna yang tersembunyi atau pesan implisit. Jadi, pesan implisit dalam slogan itu artinya kalian harus mencari pesan-pesan tersembunyi melalui kata-kata pada slogan. Nah, slogan ini ada dua anak-anak. Bisa disampaikan melalui media cetak, ya, tertulis, maksudnya tertulis di sini, dan yang kedua bisa disampaikan melalui suara, media suara, contohnya radio gitu. Yang ketiga, poster. Kalian harus menentukan ide pokok dulu berkaitan dengan informasi yang disampaikan. Informasi-informasi penting yang disampaikan itu apa, pesannya apa, dan tujuannya itu apa. Itu kalian harus mengetahuinya. Apabila sudah, tahap yang terakhir yakni menyusun simpulan dengan kalimat sendiri. Jadi kalian harus menyusun simpulan dengan kata-kata kalian sendiri, berbekal dengan langkah yang kedua ini tadi. Jadi intinya kalian harus mengetahui tujuannya apa, informasi yang termuat itu apa, maksudnya apa, ya, isinya itu apa, itu kalian harus simpulkan dengan kata-kata kalian sendiri. Sampai sini ada yang belum paham? Silahkan kalau belum paham boleh bertanya ke Bu Retno. Bu Retno lanjutkan penyajian iklan, slogan, dan poster. Ya. Yang pertama, baik penyajian iklan, slogan maupun poster itu harus mampu menarik perhatian khalayak umum. Harus mampu menarik perhatian khalayak umum. Caranya bisa menggunakan kata-kata yang bombastis. Kata-kata yang bombastis itu apa contohnya, Nana? Contohnya, ada kata terpercaya, trendy, garansi, diskon, diskon besar-besaran, beli satu, gratis satu. Nah, itu termasuk contoh penggunaan kata-kata bombastis. Penggunaan kata-kata yang bombastis itu diharapkan mampu menarik perhatian khalayak. Selain penggunaan kosakata yang bombastis,
Bisa juga dengan menggunakan desain grafis atau warna-warna yang mencolok dalam iklan, slogan, ataupun poster. Penggunaan warna-warna yang mencolok itu tentunya lebih menarik perhatian khalayak umum daripada menggunakan warna-warna yang gelap seperti hitam atau putih seperti itu. Ya, setelah mampu menarik perhatian pembaca, menarik perhatian khalayak umum, penyajian iklan, slogan, dan poster itu dapat menimbulkan minat khalayak, ya, dapat menimbulkan minat khalayak. Itu bisa dibuat adanya kalimat persuasif. Jadi, kalian kalau membuat iklan, slogan, dan poster, apabila ingin menimbulkan minat khalayak umum, kalian harus menyertakan kalimat-kalimat persuasif ya. Kalimat persuasif itu berisi ajakan dirasa perlu untuk menimbulkan minat khalayak. Sebagai contoh, selain menggunakan kalimat persuasif, juga bisa menyertakan bukti-bukti, kata-kata atau contoh, atau pengakuan dari ahli di bidang tertentu. Misalnya, Bu Retno beri contoh, kalian tentunya sering sekali melihat iklan di televisi, contohnya iklan pasta gigi. Di situ pasti kalian tertarik ya. Pasti kalian tertarik dengan adanya iklan itu, entah itu karena penggunaan warna yang mencolok, atau ada geraknya, atau ada kata-kata bombastis. Dan yang kedua, di situ ada biasanya pengakuan dari tokoh di bidang tertentu. Ada pengakuan dari dokter. Di sini dokter gigi biasanya pada iklan pasta gigi, produk pasta gigi itu biasanya ada dokter gigi. Nah, dari situ biasanya dapat menimbulkan minat khalayak umum atau minat masyarakat. Setelah menimbulkan minat, penyajian iklan, slogan, dan poster itu dapat menimbulkan perasaan ingin memiliki atau melakukan. Ingin memiliki berarti ingin membeli produk, barang, atau jasa yang ditawarkan. Ingin melakukan kegiatan yang ada di penerangan tersebut. Dan yang terakhir, berpikir kreatif. Berpikir kreatif ini sangat diperlukan sekali dalam pembuatan teks iklan, slogan, maupun poster. Ya, karena apa? Melalui proses berpikir kreatif akan muncul adanya ide-ide yang segar. Ide-ide yang segar ini sangat diperlukan, ya. Karena apa? Seiring berkembangnya zaman, pasti ada perubahan-perubahan, ada pembaruan-pembaruan, dan di situ pula ada ide-ide segar. Ide-ide segar itu tadi mampu mengemas iklan, slogan, dan poster agar lebih menarik, agar lebih diminati oleh khalayak umum. Selanjutnya, Bu Retno akan menjelaskan langkah-langkah menyusun iklan. Langkah-langkah menyusun iklan yang pertama yaitu mendeskripsikan objek iklan. Ya, maksudnya kita harus menentukan produk apa yang akan diiklankan, atau kegiatan apa yang akan diiklankan, atau informasi-informasi yang akan diiklankan itu apa. Nah, deskripsi objek ini sangat penting untuk menyusun konsep, media, dan penyampaian iklan. Yang kedua, menentukan media iklan. Kalian harus menentukan dulu iklan yang akan kalian sampaikan itu menggunakan media apa. Ya, apakah kalian akan menggunakan media cetak atau apakah kalian akan menggunakan media elektronik? Tentunya setiap media itu mempunyai karakteristik sendiri ya. Unsur-unsur yang ada di dalamnya juga berbeda. Kalau kalian menggunakan media cetak, kalian perlu menyiapkan unsur kata dan gambar dalam iklan tersebut. Tetapi kalau kalian ingin membuat iklan, diiklankan dipasang di YouTube misalnya, berarti kalian harus menggunakan unsur suara, unsur gerak, unsur gambar, unsur tulisan supaya iklan itu menarik. Yang ketiga, kalian harus merumuskan pesan iklan. Ya, kalian harus merumuskan pesan ini sesuai dengan jenis iklan yang kalian buat. Ya, harus mengandung pesan-pesan. Kalau iklannya berupa iklan niaga, berarti kalian harus memengaruhi khalayak ramai, khalayak umum untuk membeli atau
memiliki produk yang kalian tawarkan itu tadi. Sementara pada iklan penerangan berarti kalian harus menyampaikan pesan-pesan untuk mengajak khalayak umum, ya, memengaruhi khalayak umum untuk mengikuti atau melakukan sesuai dengan apa yang kalian inginkan melalui media iklan itu tadi. Yang keempat, menentukan judul teks iklan, ya. Menentukan judul teks iklan ini judul itu merupakan kerangka dasar dalam pembuatan iklan. Pemilihan judul itu harus semenarik mungkin. Kalian harus membuatnya secara singkat, padat, dan tentu saja menarik perhatian kalian. Selanjutnya, langkahnya yaitu menyusun kerangka teks iklan, ya. Menyusun kerangka teks iklan. Ingat, struktur teks iklan itu ada 3. Ada bagian judul, ada bagian penjelasan, dan ada bagian alamat pengiklan. Ketiga-tiganya harus kalian cantumkan dengan jelas, dengan singkat, ya. Dan yang terakhir, kalian harus membuat iklan semenarik mungkin. Iklan yang kalian buat itu jangan lupa gunakan kalimat-kalimat yang persuasif, ya, supaya dapat menarik perhatian pembaca. Kalau perlu tambahkan gambar yang menarik, ya. Tentu saja disertai dengan penggunaan kata-kata dengan penulisan dengan warna yang mencolok supaya menarik perhatian khalayak. Selanjutnya, Bu Retno akan menjelaskan langkah-langkah menyusun slogan. Langkah-langkah menyusun slogan yang pertama yaitu kalian harus menentukan fungsi dan jenis slogan, ya. Tentukan fungsi dan jenis slogan terlebih dahulu. Nah, ada macam-macam fungsi slogan, ya. Antara lain memotivasi, mengajak, atau memberikan informasi. Kalian harus tentukan dulu fungsinya, ya. Entah itu memotivasi, mengajak, atau memberikan informasi. Dan tentukan dulu jenis slogan yang akan kalian buat. Jenis slogan ada slogan pendidikan, slogan penerangan, atau slogan motivasi. Pilih dulu jenisnya. Setelah kalian menentukan fungsi dan jenis, kalian mengetahui tujuan dan sasaran slogan, ya. Tujuan slogan itu untuk apa dan sasarannya untuk siapa? Ini tentunya berdasarkan jenis yang sudah kalian tentukan tadi, ya. Dan yang terakhir, menyusun kata-kata slogan. Ingat, dalam menyusun kata-kata slogan itu kalian harus menggunakan kata-kata yang singkat, menarik, tepat guna, dan tentunya persuasif, ya. Kata-kata yang kalian pilih atau kalian gunakan itu harus mempunyai kedalaman makna. Jadi maknanya harus dalam. Karena hanya dengan membaca kata-kata tersebut, kalian akan mengerti maksud dari isi slogan yang kalian sampaikan nanti. Ya, berikutnya langkah-langkah menyusun poster. Langkah-langkah menyusun poster yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, kalian harus menentukan jenis teks poster yang akan kalian buat terlebih dahulu. Nah, jenis-jenis teks poster itu kalian harus tentukan seperti pilih salah satu, misalnya poster niaga atau poster pendidikan atau poster penerangan dan poster motivasi. Pilih dulu salah satu. Kalau kalian sudah menentukan jenisnya, kalian bisa memilih kata yang tepat, ya. Penggunaan kata-kata yang sesuai dengan tujuan pembuatan poster. Kata-kata yang kalian pilih itu nanti akan dirangkai menjadi kalimat atau penjelasan isi poster. Kata-kata di sini tentunya harus menarik perhatian khalayak umum. Yang ketiga, yakni kalian harus menyusun kata-kata tersebut menjadi kalimat poster, ya. Setelah mendata kata-kata yang tepat, kamu atau kalian dapat merangkai kata-kata tersebut menjadi beberapa kalimat, ya. Sebaiknya kalimat-kalimat tersebut memiliki benang merah atau memiliki keterkaitan, ya. Tujuannya untuk apa? Untuk menarik, untuk menggiring khalayak umum, ya, untuk lebih masuk dan memahami isi dari poster yang kalian sampaikan, yang kalian buat itu. Nah, kalimat poster itu harus singkat, ya, efektif dan menarik sehingga mudah diingat masyarakat kayak umum. Langkah yang terakhir, kalian dapat melengkapi kalimat tersebut dengan gambar-gambar yang menarik. Ingat, ya, pada penggunaan poster itu kalian dapat menggunakan atau mencantumkan gambar yang menarik. Tapi pada slogan itu tidak
ada unsur gambar. Jadi gambar ini ada di bagian poster. Kalian tentunya dapat memilih gambar-gambar yang menarik, disertai dengan penggunaan warna-warna yang mencolok perhatian masyarakat. Bu Retno beri tambahan ya tentang klasifikasi periklanan. Klasifikasi periklanan, iklan dibagi menjadi dua, ada iklan strategis dan iklan taktis. Apa itu iklan strategis? Iklan strategis itu iklan yang digunakan untuk membangun merek ataupun citra positif suatu perusahaan. Merek atau citra positif suatu perusahaan. Sedangkan iklan taktis itu iklan yang mendorong konsumen agar segera melakukan respon dengan merek tertentu, memberikan penawaran khusus jangka pendek, dan yang memacu konsumen memberikan respon pada hari yang sama. Ya, ada dua. Kalau strategis itu untuk membangun citra positif, dengan iklan taktis itu mendorong konsumen agar segera melakukan respon dengan merek tertentu. Ya, misalkan membeli itu. Bu Retno beri tambahan informasi ya mengenai tujuan atau fungsi iklan. Fungsi iklan itu dibedakan menjadi dua, dibagi menjadi dua macam. Yang pertama fungsi informasional dan yang kedua fungsi transformasional. Fungsi informasional itu memberitahukan kepada konsumen tentang karakteristik suatu produk, juga berbagai manfaat yang mereka peroleh. Ya, berisi informasi-informasi, mengandung kalimat-kalimat persuasi ya, mengandung kalimat ajakan. Yang kedua, fungsi transformasional. Fungsi transformasional itu ya iklan di sini berusaha mengubah sikap-sikap yang dimiliki oleh konsumen terhadap merek, pola-pola belanja, gaya hidup, dan teknik-teknik mencapai sukses. Di sini fungsi transformasional iklan itu sebagai pengingat atau reminder ya, supaya digunakan secara terus-menerus. Yang terakhir, Bu Retno jelaskan unsur-unsur pembentuk iklan. Jadi, iklan itu ada unsur-unsur pembentuknya, ada 6 unsur pembentuk iklan. Yang pertama, sumber. Yang kedua, pesan. Ketiga, media. Keempat, penerima. Kelima, efek. Dan keenam, umpan balik. Sumber itu pemasang iklan yang berinisiatif dan penyandang dana dari pemasang iklan itu siapa? Itulah sumber. Yang kedua, pesan. Pesan itu informasi-informasi yang disampaikan pada iklan. Yang ketiga, media. Sarana yang digunakan itu apa? Apakah melalui media cetak atau melalui media elektronik? Yang keempat itu penerima. Penerima itu individu atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dari produk iklan itu. Ya, sasarannya siapa? Penerima. Yang kelima itu efek. Efek itu perubahan yang terjadi pada diri penerima. Perubahannya bisa dilihat dari segi sikap, pola pikir, perilaku, kebiasaan, atau pola hidup. Dan yang terakhir ada umpan balik. Umpan balik ini berupa tanggapan, reaksi, respon yang dikehendaki dari penerima pesan. Ya, responnya bagaimana? Ini umpan balik. Nah, ini ada 6 unsur-unsur pembentuk iklan. Silakan apabila kalian belum jelas, boleh bertanya ke Bu Retno. Demikianlah anak-anak penjelasan dari Bu Retno pada hari ini. Silahkan kalian bertanya apabila kalian belum jelas atau masih bingung. Bu Retno tunggu ya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas yang telah Bu Retno berikan. Bu Retno mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.